Hello, we back. Multicast bersama saya Misal Remaja dan Aldo serta Gary. Oke, kali ini kita tidak akan membahas bersama narasumber. Mari kita masuk ke segmen ngongkos. ngomong kosong. Kali ini kita akan membahas berita. Berita pertama ada Apa nih? ini. Dibebaskan karena wabah virus corona. Perasaan napi senang campur gundah. Kira-kira menurut kalian gimana, Bro? Napi dibebaskan karena adanya virus corona. Ya kudu dibebas sih. Soalnya ini virus coy. Maksudku nek penjara kuwi massal, lalu jatuhke siji. Ini cepet banget. Oh iya sih kan. Ya kebanyakan penjara di Indonesia itu kelebihan kapasitas tuh, ya toh. Tapi kalau mereka ditaruh di luar, bukannya itu malah nambah kemungkinan penyebaran ya. Nah, itu Kan malah bener ditaruh di dalam toh. Ya enggak setuju saya. Soalnya karena kalau penyebaran di dalam itu kalau amit-amit ada yang meninggal, terus yang sebenarnya nggak dihukum mati, cuma hukuman ringan, terus tanggung jawabnya ke keluarga gimana? Ke keluarga napinya itu. Itu ini kan soalnya musibah sih, kayak kita nggak bisa kita harus menyamakan semua manusia itu sekarang dalam keadaan yang kritis, yang darurat. Entah kamu mau napi, entah kamu mau orang kaya, entah kamu mau orang biasa, ya semua bisa kena. gini loh, saudara Gary. Kan kalau di ruangan penjara itu ya kan? Itu misalnya ada 10 orang, belum ada yang dicek, belum ada yang positif COVID. Oke. Nah, ketika keluar, ini kan bukannya malah menambah persentase mereka bisa terkena COVID. Lebih baik mereka dimasukkan ke penjara dan diisolasi. Bukan seperti itu. Apakah kamu setuju dengan saudara? Apakah kamu setuju dengan pernyataan saya, saudara? Misalnya, jika kamu setuju, katakan saya. Tidak. Fuck. Karena menurutku gini ya, kalau penjaranya privat anjay privat. Anjir. Kaya nek penjarane iki dhewe kira masalah. Ngerti ra kaya ning Oh di iya. kamare Iya. dhewe ngono. Tapi kalau kaya ning didadekke siji, kuwi tetep keneng sih. Kan rano sing gawa, nek misale kuwi. Tetep Apa? rano sing gawa. Karena sing gowe. Rano sing gawa virus nek diisolasi ning penjara kuwi. Ya kan kita tidak tahu virus itu kan Enggak, itu kan tapi bener sih. Kan misal kan ada penjara yang kelebihan kapasitas, misalnya satu sel buat 70 orang gitu toh. Padahal cuma muat buat 30 orang. Nah, seharusnya kan tuh dibuat sel lain gitu loh, ditaruh di sel lain gitu loh. Tahu enggak? Jadi biar enggak dempet-dempetan di situ gitu loh. yang nggak bisa juga sih. Soalnya itu tetap fisiknya itu masih dekat gitu. Tapi kan kalau mereka sakit, mesti kan juga ada yang rawat toh. Siapa? Ya masa polisi nggak bertanggung jawab atas napi-napi ini gitu? Yang merawat siapa? Dokter itu sudah kewalahan. Rumah sakit itu udah penuh, yang diurus tuh yang parah-parah. Kalau semakin tambah itu ya jalan satu-satunya ya harus dipulangkan menurut saya. Karena kalau di situ terus kita nggak tahu, karena virus itu nggak bisa dilihat kasat mata kan. Oh. Kita nggak tahu kan, kita habis makan apa nggak cuci salaman, emang nggak tahu sih penjara seperti apa, aku juga nggak tahu. Nah, Mau coba? Enggak. itu. Gimana sih? Maco. Gimana du? Bagus sih menurut saya. Jadi Anda setuju? Enggak. Aku setuju. Saya enggak. Lah, kok Nah, soalnya kalau mereka
kasihkan ke dunia luar, persentase mereka terkena COVID itu semakin besar. Karena ketika mereka ke dunia luar, perorangan itu sulit dimonitori oleh pemerintah. Betul, sulit diawasi gitu. Lah tapi kalau ada wabah begini kan kita juga tidak bisa. Soalnya virus itu tidak pasti, tidak ada tidak bisa dilihat. Ya iya benar sih, tapi kalau diisolasi di sana, masalahnya di sana orang itu banyak bersosialisasi di penjara itu menurutku. ya iya sebenarnya sama aja. Cuma kalau dilihat dari aku pemimpin yang otoriter ini, saya memilih napi tetap di Sel terus dihukum mati semua. Jangan sih. Jadi disterilkan Ya penjara itu. Kalau perlu kita hukum mati. sel per orang satu sel. Selnya siapa? Anda nambah biaya. Ya, ini biaya saja sudah tidak. Ya kalau gitu kita cari dong napi-napi yang baik-baik, kita bebaskan. Iya, gimana ya? Virus itu tidak milih-milih masalahnya. Mau kamu kelas kakap, mau kamu kalau kena ya kena, kalau mati ya mati. Mau kamu orang baik, berbakti ya. Terus kamu main keluar terus bilang mati di tangan Tuhan ya? Tolol sih. Tetap harus dipulangkan. Menurut saya harus dipulangkan karena ini gawat, men. Ini soalnya mungkin kalau aku lihat kan kayak di film gitu, terus kayak di penjara-penjara gitu kan mereka kerja kan, maksudnya kerja di dalam penjara gitu, kayak kayak besoknya bisa ngapain. Nah daripada begitu kan toh dia juga nggak ada hiburan di situ, jadi hiburan mereka mungkin cuma bisa bersosialisasi dengan orang ya mungkin di rumah aja biar keluarganya yang mengawasi gitu. Ya tapi kalau mereka dikeluarke terus mereka berbuat jahat lagi bi? Ya udah nggak ada pilihan. Sebenarnya kalau toh misal amit-amit mereka mati terus kita mau apa? Kita yang membela jangan keluarkan napi. Terus kalau mereka kena kita mau apa gitu? Kamu juga harus memberikan konklusi untuk itu. Jika nanti semaya-maya di penjara itu memang tidak tidak bisa dipulangkan, terus mereka caranya biar mereka nggak kena itu digimanain selain menambahkan sel ya, karena kapasitas sel juga penuh. sebenarnya ya pemulangan napi ke rumahnya masing-masing itu adalah konspirasi. Ini berita, Cuk. Ini berita. Anda menambah masalah. Ini berita menurut Kompas. Ya tapi ini konspirasi menurut saya. Iya, kan kemarin sudah disebarkan di TV. Nah. Banyak keluarganya yang menjemput gitu kan. Ya menurutku aku percaya sih semua orang jahat itu tahu wabah ini gitu loh. Maksudku aku percaya semua orang itu baik sih. Anjay. Punya hati nyurani, anjir. Nyurani New baru Rani anak sebelah. Nggak bisa sih, tetap harus dipulangkan demi keselamatan bersama. Toh orang yang menjaga di penjara pun juga harus dipulangkan, men. Karena mereka juga kerja kan, terus harus menjaga ini menjaga itu. Nah terus tak tambah ya. Bersihkan. Tak tambahi. Kamu mau nambahin apa? Ini udah ruwet. Kamu kan setuju kalau gue dibebaskan lah. Yoi. Lah kalau napi itu seorang koruptor. Nah, kan tahu sendiri selnya koruptor mewah sama kamar gue jauh, sama studio kita ini jauh. Ya kalau koruptor saya nggak tahu ya, terlepas dia berbuat apa? Koruptor ya korupsi. Iya berbuat jelek, hal yang buruk, tapi kalau situasi begini ya mau gimana gitu. Ya. Tapi aku juga ada nggak setujunya juga kalau koruptor dikeluarkan.
sama Nabi dikeluarkan itu ada juga nggak setujunya, takutnya kalau berbuat yang aneh-aneh. Tapi aku percaya sih orang tahu apa ya, tahu kalau kita tuh sedang ada wabah seperti ini gitu. Mereka dipulangkan untuk ini. Tapi aneh nggak sih? Kalian tahu sel koruptor itu kayak gimana? Oh. Mewah, TV, kamar mandi dalam. Yoi. Nah, beda sama sel penjahat ini nama halusnya apa? Narapidana pada umumnya. Reguler. Misalnya kamu cuma nyolong ayam, wah di penjara yang itu 47 orang itu, wah. Jadi menurutku sih ya kui seharusnya kalau koruptor jangan sih, nggak usah dibebas kayak hukum Iya, mati. Iya sih. Maksudku koruptor ya udah, kalau memang kan kebanyakan orang bilang koruptor harus dihukum mati. Ya sudah, dibiarkan saja di penjara. Itu kan udah hukuman yang mati tapi bertahap. Kasih sal. Pelan-pelan. Kalau orang-orang mengharapkan itu ya seperti itu. Jadi setuju atau tidak setuju dibebaskan atau tidak para napi ini? Terserah kalian. Balik ke masing-masing. Pendapat kalian, Bambang. Aku setuju ada alasan, tidak setuju juga ada alasan seperti tadi yang saya sebutkan. Oke. Saya tidak setuju ada alasan dan saya setuju ada alasan seperti yang saya sebutkan tadi. Nice, kita masuk ke berita kedua. Yoi. Benar-benar Tek-tek. manusia. Masker dan hand sanitizer jadi rebutan warga dalam sosialisasi COVID-19 Bupati Klaten. What the hell? What the fuck? Why did you leave me? Gimana menurut kalian? Jadi bupati. Dia seorang bupati. Iya, bukan seorang kapiten. Yoi. Dengan wajah yang bersukaria. Itu bupati mana? Klaten lah bro. Keren bro, bersinar bro. Ya, dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. Yoi. Naik mobil pick up. Yoi. Membagikan Iya. masker dan hand sanitizer ke warga. Tuan menimbulkan sebuah kerumunan. Nah, Sedangkan itu kerumunan itu dilarang. dilarang, Maksudnya tidak diperbolehkan untuk saat ini. Gitu. Untuk saat ini. Jadi Solusinya ya, menurut kalian? saya tidak setuju karena itu salah sih. Satu, kita membuat kerumunan pasti kayak aku tahu orang Klaten itu kalau dikasih kayak gratisan, sorry nih coy. Kayak kita pernah waktu 1000 angkringan gratis, Oh iya. kita pernah somai. Oh iya. Somai gratis. Itu tahu kan parahnya kayak gimana kan. Yo. Iya sih. Kaya ngono kuwi, maksudnya parah banget lho. Nganti rebutan, nganti ono piring siji-siji iki orang nganggo piring. Pakai tangan, Pakai plastik ya. Jadi orang tuh nggak nunggu somainya kita kasih dulu per porsi, dia tuh langsung ambil sendiri, bawa kresek sendiri. Apa ya? Kayak sorry sih, kayak nggak tahu diri atau gimana gitu loh. Tapi kalau ya maksudku, karena yang setauku waktu beli yang mau ngantri somai di tempat kita itu minta somai gratis itu kebanyakan orang yang mampu sebenarnya. Nah, padahal tujuan dibuatnya 1000 Festival angkringan gratis festival angkringan gratis itu untuk ya itu maksudnya Pesta rakyat lah. Pesta rakyat, tapi teratur gitu loh. Maksudnya tahu tempat gitu loh, enggak rebutan, dorong-dorongan. Iya, enggak dorong-dorongan, enggak rebutan. Harusnya lebih teratur gitu loh. Tapi karena mental masyarakat kita seperti ini, ya kalau kita membagikan masker secara gratis terus membuat kerumunan ya susah. Kalau kalian nyebarnya di satu tempat, mending solusiku adalah mending sebarkan masker itu ke rumah-rumah. Jadi memberi tugas pada bawahan untuk
yang berkompeten yang berkompeten untuk mengantarkan masker ini sampai dengan selamat sampai di rumah tempat tujuan kayak ke rumah-rumah. Jadi misal ada orang ke RT ini ngasih masker segini, oke nanti kalian ngomong aja atau berkomunikasikan aja di lewat WhatsApp. Jadi kayak ada pengumuman desa ini bagi-bagi masker, tapi syaratnya harus ke kepala syaratnya harus punya rumah biar bisa door to door. Iya, jadi anak muda-mudinya atau anak-anak orang-orang di kampungnya, di desanya itu ada satu yang membagikan masker di rumah ke rumah. Jadi lebih teratur, lebih rata pembagiannya. Jadi nggak ngawur kalau kita bagi-bagi di kalayak ramai di lapangan, di tempat umum kita susah. Ada orang dapat masker sekian, ada orang nggak dapat, ada orang yang cuma dapat segini. Betul. Ya susah. Harusnya masalahnya ini nggak bisa diremehkan gitu loh. Jangan menyepelekan hal kecil walaupun cuma membagikan masker menurutku. Itu pengaruhnya besar banget. Waduh, tanggapanmu gimana? Menurut saya Bupati Klaten itu mempunyai niat yang sangat baik untuk membagikan masker dan hand sanitizer kepada halayak ramai. Itu dulu. Tapi mohon maaf nih ya Bu, Yes. Ibu yang cara yang Ibu Pak pilih ini menurut saya kurang baik ya Bu, karena kita itu dihimbau untuk jangan beramai-ramai berkumpul-kumpul, tapi cara yang Ibu pakai untuk membagikan hand sanitizer dan masker gratis itu membuat kerumunan. Sedangkan pemerintah menghimbau kita seperti ini, tapi Ibu membuat seperti itu ya. Itu nggak nyambung gitu Bu. Malah Ibu sendiri yang repot nanti membuat peraturan ini sangat rancu gitu Bu. Alangkah indahnya jika Ibu Bupati Klaten, Bupati, wah aku mau kenal. Tapi sebelum kita memberi saran, di sini ada orang yang telah memberi saran di komentar IG. Dan dengan bijaksananya Bupati Klaten membalas, "Lah saya dah bupati kok, Mas Bro." Bentar, gini. Kamu ngatur-ngatur saya, kamu sokap. Ini loh Bupati Klaten. Alangkah indahnya jika Ibu itu memberi masker dan hand sanitizer itu secara perorangan. Supaya apa Ibu? Karena supaya target memberikan hand sanitizer dan masker itu ke orang-orang yang kurang mampu, kurang bisa membeli barang tersebut. Iya kan? Karena yang mampu mungkin udah punya uang dan bisa membelinya. Kayak penjual-penjual yang atau tukang parkir yang mereka harus bekerja dengan wabah pandemi seperti ini ya kan Bu, gitu ya Bu. Jadi gini ya Bu, saya seperti itu, saya hanya bisa memberikan masukan kepada Bu Bupati Klaten ini ya Bu ya. Karena Bu Bupati Klaten ini ya Bu ya, negara Indonesia itu negara demokrasi. Asik. Jos. Negara demokrasi. Kita bebas mengungkapkan pendapat Ibu Bupati Klaten. Karena ketika pendapat kita dibuang, mulut kita dibungkam, hanya satu kata, lawan. Lawan corona maksudnya. Ya bukan lawan Ibu. Lawan corona Ibu. Kita nggak sebanding lawan Ibu. Kita siapa? Kita hanya warga biasa. Rokok masih ngecer. Saya nggak ngerokok. Nggak bisa ngecer. Saya tidak melawan Ibu, saya tidak bilang corona Ibu. Saya sependapat bahwa cara Ibu benar.
Kamu kan cuma bisa komen doang. Nggak tahu kan caranya gimana. Dia kan tak bupati. Nah, Ya. gini ya. Dia kan sibuk, Bro. Siapa tahu wakil rakyat itu nggak mempan sama corona. Corona itu nggak mempan sama wakil rakyat. Salah. Wakil rakyat tidak mempan dengan corona. Iya kan, bener dong. Gendeng gue. Ya enggak kan corona yang menyerang, kan corona yang menyerang terus wakil rakyat yang defend, berarti kan corona tidak mempan terhadap wakil rakyat. Iya. Betul. Ya mungkin gitu corona. Saya nyerang orang yang bukan wakil rakyat aja. Terus bupati membagikan. Saya menebar Tapi kebaikan gitu, dan kesehatan. saya itu tidak mikir bupati kesehatan bupati, bukan gitu ya Bu. Saya cuma mikir kesehatan rakyat ibu bupati Bu, gitu ya Bu ya. Ketika ibu memberikan masker ramai-ramai itu terjadi gerombolan-gerombolan orang yang berkumpul. Nah, abap-abapan lah ya Bu ya. Nah, sedangkan salah satu penyebaran virus corona ini dari abap-abapan atau ludah-ludah itu ya Bu ya. Nah, jikalau ibu itu membuat kerumunan dan mereka ludah-ludahan ya saat tidak sengaja, ya ibu konspirasi bahwa ibu adalah pejuang bangsa Indonesia merdeka. Oke, ada berita satu lagi. Apa itu? Ini akan membuktikan kalau wakil rakyat itu enggak, kalau corona itu enggak mempan sama wakil rakyat. Apa saudara? Ini berita Apa selanjutnya. Bos? Ini berita selanjutnya. Dikecam rombongan anggota DPR yang tolak pemeriksaan corona. Nah, lu. Masa anggota DPR diperiksa? Jelas-jelas mereka kebal corona. Kebal Betul loh? hukum. Ya. Nah, komentarnya apa saudara saya? Masa wakil rakyat di Tes corona dites. Iya, dia itu Diperiksa nggak mau. pulang dari anggota luar DPR. Dia kan rombongan anggota DPR Blora. Dia itu menolak untuk disemprot disinfektan oleh tim medis dinas kesehatan setempat. Iya. Dia itu bilangnya dia minta SOP nih, mana SOP-nya? Wah, berarti kan ini menunjukkan kalau DPR itu kebal terhadap virus corona. Dia nggak perlu dites kesehatan. Pasti emang dia SOP-nya ada nggak? Nah, tapi kan seharusnya kan diperiksa. Harusnya memang Iya, harusnya diperiksa. tapi karena anggota DPR itu kebal, kuat, manusia super, nggak usah seharusnya. Jadi, Saya toh juga orang juga kalau mereka mati kita senang. kentir nih. Kalau menurut saya itu beritanya gimana ya? Misalnya saya masih bingung ya. Soalnya gini, misalnya aja. Si wakil rakyat itu bertanya tentang SOP tentang penyemprotan disinfektan dan tidak mau disemprot disinfektan. Iya. Atau gimana? Dia nggak mau disemprot karena dia itu DPR itu loh. Pangkatnya lebih tinggi. Kalau misalnya kita bahwa informasi itu bener-bener kayak gitu ya saudara, misalnya kan saya cuma ngoceh ya saudara, misalnya wakil rakyat itu gimana ya Pak ya? Pak, Bapak bisa berpikir seperti itu ya Pak ya? Udah selesai. ya menurutku juga nggak apa-apa sih menyombongkan diri selama mampu. Iya kan dia memang ada gitu loh, ada kapasitas dia menyebutkan saya ini memang dia ada kapasitas untuk itu. Jadi ya kalau dia bilang begitu ya sah-sah aja. Cuma kalau apa ya, kan ini juga demi kebaikan bersama gitu loh Pak. Nih, dia itu ngomongnya gini. Kalau dianggap masyarakat dari luar kota diperiksa, kamu setiap malam harus menghadang bus dari luar kota itu. Itu kata DPR. Lanjut lagi, kalau bupati dari Jogja, kalau bupati dari Jogja sana sama istrinya, kamu periksa tidak? Itu. Kami setingkat bupati, wakil bupati sama anak istrinya dari Jakarta. Periksa kamu, periksa tidak? Periksa kamu, periksa tidak. Oh, apa sih? main news.id. Terus lanjut. Kita keberatan diperiksa di sini. Kita ini DPR, setingkat bupati, bukan anak gembala. Bagaimana ini SOP-nya? Harus jelas. Jangan seperti ini.
Iya dong, tolong. Oh, mereka Ini bupati wakil. loh, mereka bupati loh. yang memimpin kita loh. Mereka wakil rakyat DPR loh. Hati-hati loh. Iya, mereka Harus kebal. diistimewakan. Mereka kebal Jadi karena gini ya. corona. Bapak yang mencemprot diinfektan dan mau memeriksa Bapak Kesehatan. DPR ini, Bapak salah gitu. Iya, mereka itu Karena mereka itu DPR, mereka itu harus diistimewakan ya. Walaupun keadaannya sedarurat apa, mereka itu harus diistimewakan gitu ya. karena mereka itu di atas rakyat. Mereka itu di atas rata-rata. Iya, Kamu tahu Tuhan? Nah, Emang Tuhan mengajarkan korupsi? nah, ya udah kalau tahu Tuhan. Iya, berarti Anda percaya. Anda percaya. Jadi saudara yang mencemprot disinfektan dan menyuruh Bapak DPR itu untuk cek. Anda Anda salah. seharusnya itu menyiapkan hotel bintang 5 dan dari keadaan darurat ini untuk Bapak apa? DPR. Wakil rakyat loh itu, mewakili Anda. Mm-mm. Gimana? Mereka sudah susah payah bekerja, mewakili rakyat. Sadarlah. Iya. Dan itu sudah susah payah menjadi wakil rakyat. Betul. Aneh Anda ini. Anda nggak diajari etika oleh orang tua Anda. Mau jadi apa Anda? Koruptor, DPR, hah? Berarti kita setuju kalau wakil rakyat itu harus diistimewakan. Iya. Karena mereka kebal. Bal, hukum ya. Toh kalau mereka sakit kena corona terus kritis mati, kita senang. Berarti kan Indonesia kan makhluk-makhluk seperti dia ini berkurang gitu loh. Kelakuan. Gimana? Lanjut. Lanjut. Sudah habis beritanya. Edan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode kami selanjutnya. Dan saat jam cok.